Halo semuanya, kembali lagi di channel Jurnal Pajul. Video pembelajaran kali ini kita masih membahas materi Pitagoras kelas 8 part 3. Bagi kalian yang belum melihat part sebelumnya, nanti silahkan saksikan ya. Tujuan video pembelajaran ini adalah dapat menentukan jenis-jenis segitiga, yaitu segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul menggunakan teorema Pitagoras. Yang pertama, segitiga siku-siku. Segitiga dikatakan segitiga siku-siku jika salah satu sudutnya ada yang 90 derajat. Ya, jika siku-siku ada 90 derajat. Ini 90 derajat ya. Iya. Nah, jika ada sudut yang 90 derajat, pasti itu disebut segitiga siku-siku. Tapi jika menggunakan teorema Pitagoras, maka ada syaratnya, yaitu syaratnya adalah syarat segitiga siku-siku adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, C kuadrat kan sisi miring ya. Berarti di sini kan tuh, C, di sini adalah A, di sini adalah B, seperti itu. Nah, maksudnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ini. Kita anggap C kuadrat itu nilainya adalah 10 ya. A nilainya adalah 8. B nilainya adalah 6, seperti itu. Kita masukkan rumus teorema Pitagorasnya, yaitu C kuadrat, kita ganti warna dulu ya biar jelas. Itu C kuadrat sama dengan rumus teorema Pitagoras A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat berapa? 10 kuadrat sama dengan A nya ya 8 kuadrat ditambah B nya 6 kuadrat. Berarti 10 kuadrat berapa? 10 kali 10 100 sama dengan 8 kuadrat. 8 kali 8 adalah 64 ditambah 6 kali 6 yaitu 36. Sini 100 sama dengan 64 tambah 36 yaitu 100. Nah, karena 100 nilai sama dengan 100 yaitu berarti segitiga siku-siku. Kan dijelaskan di rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi nilai C kuadratnya atau nilai C nya sama dengan jumlah dari sisi A tambah sisi B, seperti itu. Mudah dipahami ya. Kita lanjut. Yang kedua, segitiga tumpul. Segitiga dikatakan segitiga tumpul jika nilai panjang sisi miringnya lebih besar dari kedua sisi yang dijumlahkan. Nah, syarat segitiga tumpul apa? Kita lihat ya, kita warna dulu. Syarat segitiga tumpul adalah C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sisi miring kan ini ya, C ya. Ini A, ini B. Nah, kita masukkan nilainya. Misalnya sini C adalah tadi itu 10. Nah, nilai A-nya di sini 5. Gitu ya. Nilai B-nya di sini 7, seperti itu. Nah, kita coba rumus Pitagorasnya dulu, yaitu kita ganti warna dulu biar kalian lebih enak lihatnya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat gitu ya. Nah, C nya berapa? 10 kuadrat sama dengan A nya berapa? 5 kuadrat ditambah B nya berapa? 7 kuadrat. Berarti 100 sama dengan 5 kali 5 25 ditambah 7 kali 7 49. Berarti 100 sama dengan 25 tambah 49 yaitu 74. Nah, kan nilai 100 lebih besar 74 kan? Berarti kan tandanya 100 lebih besar
dari 74. Nah, maka segitiganya disebut segitiga tumpul karena nilai sisi miringnya lebih besar daripada kejumlah dari dua sisi lainnya gitu. Kan 100 lebih besar daripada 74 ya gitu. Yaitu dari ada 74 dari A tambah B seperti itu. Segitiga tumpul. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah segitiga lancip. Segitiga dikatakan segitiga lancip jika nilai panjang sisi miringnya lebih kecil dari kedua sisi yang dijumlahkan. Syarat segitiga lancip adalah C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, maksudnya C kuadrat kan sebelah sini nih, kita ganti warna dulu. Ya, ini adalah C, ini adalah A, ini adalah B gitu ya. Sini C-nya 10 gitu ya. Sini panjang A-nya adalah 9 gitu. Sini panjang B-nya adalah 8 seperti itu. Kita masukkan dulu rumus Pitagorasnya. Kan kita menggunakan teorema Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya berapa? 10 kuadrat sama dengan A-nya 9 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 10 kali 10 yaitu 100 sama dengan 9 kuadrat. 9 kali 9 81 ditambah 6 8 kali 8 64. Berarti 100 sama dengan 81 tambah 64 yaitu 145. Nah, lebih besar mana? 145 kan? Berarti kan tandanya 100 lebih kecil dari 145. Jika nilai C-nya kecil maka disebut segitiga ya lancip seperti itu. Paham ya? Oke. Kita langsung saja coba ke contoh soalnya. Contoh soal. Disebut segitiga apakah dengan sisi-sisinya 10, 15, dan 17? A. Tumpul. B. Siku-siku. C. Lancip. Yuk kita buktikan. Nah, ada 10, 15, 17. Kira-kira C-nya yang mana ya? Iya, yang 17. Ini C, ini A, ini B. Kita masukkan rumus teorema Pitagorasnya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya berapa? Ya 17. 17 kuadrat sama dengan A-nya berapa? 10 kuadrat ditambah 15 kuadrat gitu ya. 17 kali 17 yaitu 289 sama dengan 10 kali 10 100 ditambah 15 kali 15 yaitu 225. Berarti 289 sama dengan 100 tambah 225 yaitu 325. Besaran mana? 289 atau 325? Ya, besaran 325. Berarti 289 lebih kecil dari 325. Nah, kalau lebih kecil berarti segitiga apa? Iya, segitiga lancip. Betul ya, segitiga lancip. Lanjut. Oke, contoh yang selanjutnya adalah tentukan jenis segitiga XYZ jika memiliki panjang sisinya 12, 16, dan 21. A lancip, B siku-siku, C tumpul. Sebelumnya kita cari dulu nilai C-nya. C-nya yang mana? Ya, yang 21. Ini C, ini A, ini B. Oke, kita masukkan rumus teorema Pitagorasnya ya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya berapa? 21 kuadrat sama dengan A-nya ya 12 kuadrat ditambah B-nya
16 kuadrat. 21 kuadrat, 21 ke 21 yaitu 441 sama dengan 12 kali 12, 144 ditambah 16 kali 16 yaitu 256. Berarti 441 sama dengan 144 ditambah 256 tambah 0 4 yaitu 14 gitu adalah 400. Nah, perhatikan nilainya 441 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar dari 400. Maka segitiganya adalah segitiga tumpul seperti itu. Benar dipahami ya? Iya. Udah dipahami ya? Ya. Ingat slogan kita yaitu matematika itu mudah. Orang bisa karena terbiasa. Jadi supaya kalian lebih bisa mengerjakan materi pelajaran matematika, kalian harus terbiasa dulu, yaitu terbiasa menonton video-video pembelajaran dan terbiasa mengerjakan soal-soal matematika. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran di Jurnal Pak Jul. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa ya dukung video pembelajaran ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan salam juga buat orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.